Kalender liturgi Sabtu, 19 November 2022. Selamat pagi saudaraku semua dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu, saya Regina dari kelas 92. Kita akan mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Lukas 20 ayat 27 sampai dengan 40. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh yang ketujuh saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain, itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia, semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan dan renungan harian Katolik Baheru Pamungkas. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para selamaran dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam Injil hari ini dikisahkan bagaimana tentang penjelasan Tuhan Yesus, bagaimana keadaan mereka yang di surga. Yesus menjelaskan hal ini untuk menjawab pertanyaan orang-orang Saduki tentang kasus seorang wanita yang dinikahi oleh seorang pria yang kemudian meninggal dunia tanpa dikaruniai anak. Lalu wanita itu dinikahi oleh saudaranya yang kedua sampai yang ketujuh, yang masing-masing meninggal tanpa adanya keturunan. Setelah itu, wanita itu pun meninggal. Orang-orang Saduki itu bertanya kepada Yesus setelah kebangkitan, menjadi istri saudara yang keberapakah wanita itu? Karena ketujuhnya telah beristrikan dia. Jadi pikiran kaum Saduki memang tidak sejalan dengan pikiran Yesus. Mereka tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Mereka tidak percaya bahwa jiwa manusia itu kekal dan akan menikmati persatuan kasih yang sempurna dengan Allah. Tentu jika ia taat setia kepada perintah Allah. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, sebagai seorang yang beriman, kita tetap diajak untuk percaya kepada Allah. Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik dengan tidak merugikan orang lain, tidak mengajarkan kesesatan. Ia mengajak kita untuk memikirkan masa depan, yaitu tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga. Sebagai seorang yang beriman, maka ada hal yang perlu dipersiapkan. Yang utama adalah kita perlu belajar menjadi seorang yang percaya kepada Allah. Kita beriman kepada Allah.
Allah adalah yang Maha Kuasa, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala waktu sudah diatur olehnya. Allah adalah misteri yang nyata dalam kehidupan kita sebagai manusia. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Bagaimana kita menyikapi dan merasakan karya Allah itu? Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Seringkali kita menanyakan hal-hal yang tidak biasa seperti akhir kehidupan. Apa yang akan terjadi kepada kita setelah kematian? Injil hari ini memberi jawaban kepada kita semua bahwa kematian tidak akan menguasai kita jika kita mempunyai iman yang teguh kepada Allah. Allah adalah Allah yang hidup. Dengan demikian kita akan memperoleh dan merasakan karya keselamatan Allah. Allah tidak akan membiarkan anak-anaknya terlantar. Allah adalah Allah yang kuasa, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yesus juga menegaskan kepada kita bahwa orang kawin dan dikawinkan. Tetapi di dalam kerajaan Allah, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka semua adalah anak-anak Allah. Sebab di hadapan Tuhan semua orang akan hidup dan akan diselamatkan. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita mengarahkan hati kepada pengharapan iman kita akan keselamatan kekal. Rasul Paulus meneguhkan kepada kita agar kita dapat selalu memilih untuk taat kepada Tuhan. Semoga Tuhan menghibur dan menguatkan hati kita dalam segala karya kita. Lewat tutur kata kita yang baik, Ia akan menguatkan hati kita dan akan selalu memelihara kita terhadap yang jahat. Kita dijauhkan dari yang jahat dan tetap mengarahkan hati kita kepada kasih sesama dan terutama kepada kasih Allah sendiri. Demikian permenungan kita hari ini. Salam hangat dari suara hati. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.